Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya, khususnya jemaat HKBP Maranatha dimanapun saudara berada. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini yaitu 20 April 2020 tertulis dalam Kejadian 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di masa pandemi virus corona yang kita hadapi pada masa sekarang, kita sudah melihat sebanyak apapun uang seseorang, apapun kehebatannya, kecerdasannya, kelicikannya, banyak pemilihnya, sahabatnya, apakah dia penguasa atau pengusaha, tidaklah memiliki arti apa-apa jika nyawanya sudah terancam. Namun, apakah usaha jika nyawa sudah terancam? Tentu mencari pertolongan. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, ketika Yakub yang kita kenal sebagai orang yang licik, orang yang keras kepala, orang yang cerdas, dia bermusuh berseteru dengan Esau saudaranya oleh karena hak kesulungan. Dia menipu ayahnya, akhirnya dia lari ke kampung tulangnya itu Laban yang menjadi mertuanya. Di sanalah dia dengan waktu yang lama, sehingga dia menjadi orang yang kaya, memiliki ternak, memiliki anak tentu, dan memiliki istri. Dia akan pulang ke kampungnya, tanah Kanaan. Di tengah perjalanan dia mengingat perseteruannya dengan Esau, dan perseteruannya dengan Esau membuat nyawanya terancam, karena tentunya amarah dari Esau belum padam. Dia masih berusaha, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya Esau amarahnya menjadi padam. Akhirnya dia membuat kelicikan, taktik dan lain sebagainya. Namun usahanya terasa sia-sia. Usahanya sepertinya mengalami jalan buntu. Akhirnya saudara, dia menyeberangkan istri dan anaknya dan juga lembunya menyeberangi sungai Yabok. Dan pada malam hari, menunggu hari berikutnya, dia menyendiri merenungkan bagaimana nasib dia hari esok, bagaimana keluarganya, bagaimana dengan hartanya, dan terutama bagaimana dengan nyawanya. Namun seseorang laki-laki datang menghampirinya. Namun dia tidak mengenalnya itu siapa. Namun karena dia yakin bahwa seorang laki-laki itu adalah seorang yang dapat menyelamatkannya, maka dia bergumul. Dalam bahasa Batak, merseranggut, dan tidak mau melepaskannya. Dia tidak mau melepaskan seorang laki-laki tersebut sampai fajar sudah menyingsing. Dan seorang laki-laki itu mengatakan, lepaskanlah aku, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Namun Yakub memiliki keyakinan, hanya engkaulah yang dapat menyelamatkan aku. Tidak ada lagi tempatku bersandar. Maka saudara-saudara, dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Maka seorang laki-laki itu mengatakan, namamu bukan lagi Yakub, namun namamu mulai saat ini adalah Israel, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan melawan manusia, dan engkau menjadi pemenang.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, akhirnya seorang laki-laki itu mematahkan batang paha dia, akhirnya Yakub melepaskannya. Saudara-saudara, dia menamakan tempat itu Peniel dengan mengatakan, aku telah berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara, ketika dia mengatakan aku berjumpa dengan Allah, disitulah dia memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanannya. Dan bisa kita lihat akhirnya ternyata bukan amarah Esau yang dia jumpai. Ternyata yang di pikirannya, yang ada dalam benaknya berubah oleh karena kuasa Tuhan yang mengatur perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, kehidupan dari Yakub itulah yang menjadi renungan bagi kita. Sehebat apapun kehidupan kita sekarang, jika ancaman nyawa kita sudah ada di depan kita, terasa semuanya itu tidak memiliki arti apa-apa. Namun firman Tuhan mengatakan pada saat ini kepada kita, dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Artinya saudara-saudara, hanya kepada Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya kepada Tuhanlah kita bersandar. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Tuhanlah yang menghantarkan perjalanan kita yang akan kita jalani hari demi hari. Saudara-saudara, apapun yang kita alami, jikalau Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, terasa hidup kita ini penuh dengan sukacita. Baik suka maupun duka, jika Tuhan telah mengiringi perjalanan kita, rasa takut itu akan hilang. Untuk itu mari kita seperti Yakub yang berusaha, yang memegang erat, bergumul, masranggut di pasiranggut Tuhan di batang, di perjalanan ninggul tahun. Aku tidak akan berhenti berdoa. Aku tidak akan berhenti berseru-seru sebelum engkau menyelamatkan aku, sebelum engkau menyertai aku. Dan itulah yang harus menjadi kekuatan iman kita pada zaman sekarang, pada masa sekarang Bapak Ibu. Supaya dalam perjalanan kita mengatakan, aku tidak akan mau melepaskan engkau Tuhan, sebelum engkau memberkati, menyertai aku. Mari kita tetap berseru. Mari kita tetap berdoa di dalam perjalanan hidup kita. Karena hanya Tuhanlah tempat kita berlindung, terutama masa-masa sulit yang kita hadapi. Untuk itu saudara-saudara, tetaplah kita hanya bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Selamat beraktivitas. Amin.